Bagaimana cara mendapatkan followers di Bukalapak tanpa kita harus beli followers, dan ini adalah cara alami teman-teman. Nah, berikut adalah caranya. Oke sellers, untuk cara pertama untuk mendapatkan followers secara alami di Bukalapak itu adalah dengan cara fokus pada satu kategori barang. Bang, apa sih ngaruhnya pada followers kita? Apakah followers kita akan bertambah ketika kita fokus pada satu kategori barang? Oke sellers, sebenarnya ada beberapa alasan saya ngomong begini teman-teman. Nah, ketika kita fokus pada satu kategori barang, itu pasti akan nambah followers teman-teman. Kenapa nambah followers? Karena ketika kalian fokus nih pada satu kategori barang, misalkan kalian ngejual tentang peralatan motor gitu teman-teman. Nah, pasti orang-orang itu akan lebih mudah mengenali toko kalian. Misalkan kalian ngejual peralatan motor, nah nanti calon pembeli atau orang-orang yang melihat toko kalian mudah mengenali toko kalian. Dan memang kalau calon pembelinya suka dengan peralatan motor, ya pasti suka dengan toko kalian dan akhirnya akan follow toko kalian teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ketika kalian punya toko di Bukalapak dan kategorinya nggak jelas, berbagai macam acak adul, gado-gado, itu pembeli akan susah mengenali toko kalian teman-teman, dan akhirnya followers itu minim atau rendah teman-teman. Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa sebuah toko susah naik followersnya, karena nggak fokus pada satu kategori. Nah, satu kategori ini berfungsi untuk gampang diidentifikasi oleh calon pembeli teman-teman. Ketika kita fokus pada satu kategori, itu pembeli akan gampang mendefinisikan toko kita, atau pembeli ini tahulah fokus toko kita kemana. Misalkan kita ngejual produk tentang motor, ya fokus toko kita memang tentang peralatan motor. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu adalah cara yang pertama yang bisa kalian terapkan. Oke sellers, untuk cara kedua yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan followers di Bukalapak itu adalah buat tampilan toko semenarik mungkin. Oke sellers, ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah faktor terbesar kenapa orang-orang atau calon pembeli mau follow toko kita teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, dengan kita mengubah tampilan toko kita lebih menarik dan lebih unik daripada toko sebelah ataupun pesaing kita, itu tentunya akan mempermudah pembeli ataupun calon pembeli untuk follow toko kita teman-teman. Nah, jika kalian ingin mendesain toko kalian yang lebih menarik, perhatikan untuk 3 hal ini. Nah, yang pertama itu adalah logo toko kalian, yang kedua adalah banner, dan yang ketiga adalah foto produk. Nah, kita bicara mengenai foto produk nih. Nah, kebanyakan toko itu kalau tentang foto produk itu antara foto produk satu dan yang lainnya itu tidak sama teman-teman untuk konsep foto produknya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian bisa perhatikan ketiga hal ini. Kalian juga bisa konsepkan sama semuanya, dan kalian bisa konsepkan secara menarik ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, saya akan berikan contoh nih mengenai toko saya. Ini adalah tampilan dari toko saya. Oke sellers, jadi itu adalah tampilannya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin mengubah tampilan toko kalian lebih menarik lagi dan lebih bagus lagi, kalian bisa lihat untuk videonya di pojok kanan atas di sini atau di sini. Kalian bisa lihat di sana. Di sana saya sudah sediakan playlistnya teman-teman. Di sana saya udah buat mengenai video tentang membuat logo yang bagus, banner, foto produk, dan yang lainnya untuk ngedesain toko kita lebih bagus lagi. Oke, jadi kayak gitu ya untuk cara yang kedua. Oke sellers, untuk cara ketiga yang bisa kalian lakukan itu adalah infokan toko dan produk kalian secara detail. Nah, ketika kalian menginfokan produk ataupun toko kalian nih secara detail, itu pembeli akan lebih memahami toko kalian teman-teman. Apa sih produk yang kalian jual, dan apa sih kualitasnya gimana sih, atau spesifikasinya gimana sih. Itu pembeli akan lebih tahu mengenai informasi toko ataupun produk kalian. Oh iya, tadi kan untuk cara kedua itu kan kita lebih bicara mengenai visual kan, atau gambar teman-teman. Nah, seperti logo, banner, ataupun foto produk itu kan lebih ke gambar tuh teman-teman. Nah, untuk cara ketiga ini itu lebih ke teks teman-teman. Nah, deskripsi produk ataupun catatan toko itu lebih ke teks kan. Nah, untuk cara kedua itu tadi lebih ke gambar, dan
Dan cara ketiga ini lebih ke teks teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian bisa manfaatkan untuk deskripsi toko ataupun catatan toko teman-teman untuk menginformasikan toko ataupun produk kalian. Nah, di deskripsi produk kalian bisa infokan mengenai spesifikasi dari barang kalian. Kalian bisa infokan mengenai spesifikasi barang kalian seperti warna misalkan, ukurannya, ataupun panjang dari produk yang kalian jual. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian bisa infokan selengkap mungkin mengenai toko ataupun produk kalian. Tujuannya agar pembeli lebih mudah memahami toko ataupun produk kalian. Dengan begitu nanti calon pembeli ini nggak akan nanya-nanya lagi kepada kalian, dan kalian ya nggak akan capek lah ngebalesin chat dari pembeli. Oke, jadi itu adalah cara yang ketiga teman-teman. Oke sellers, untuk cara keempat yang bisa kalian lakukan itu adalah follow akun pengikut toko kompetitor. Nah, untuk melakukan cara ini, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu adalah ketahui dulu untuk barang yang kalian jual. Kalian fokusnya di kategori apa sih, dan apa sih produk yang kalian jual. Misalkan nih, kalian ngejual mengenai peralatan sepeda motor. Nah, kalian bisa cari toko yang sejenis dengan toko kalian. Kan kalian ngejual peralatan sepeda motor nih. Nah, kalian bisa cari toko yang sejenis, yaitu yang fokus juga ngejual tentang peralatan sepeda motor. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dengan kita follow di akun kompetitornya kita mengenai kategori produk yang sama, itu kan berarti followersnya si kompetitor ini kan minat nih dengan informasi si toko kompetitor kita ini. Nah, dengan kita follow beberapa akun yang mengikuti toko kompetitor kita ini, nanti secara otomatis kemungkinan fallback-nya itu lebih besar teman-teman. Jadi kayak gitu ya, karena minatnya sama dan memang jenis tokonya juga sama. Kita ngejual tentang peralatan sepeda motor dan kompetitor kita juga peralatan sepeda motor. Jadi sama kan? Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ingin langsung praktek nih cara ini, saya akan kasih tutorialnya kepada kalian. Oke sellers, jadi kayak gitu untuk tutorial yang bisa kalian lihat dan kalian bisa langsung praktekkan kepada toko kalian di Bukalapak. Nah, saya akan rekap ulang beberapa hal yang saya sebutkan dan jelaskan tadi. Oke sellers, untuk cara pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan fokus pada satu kategori barang. Karena ketika kita fokus pada satu kategori barang, itu pembeli akan lebih mengenali toko kita. Untuk cara kedua itu adalah dengan buat tampilan semenarik mungkin. Nah, untuk tampilan ini kita bicara mengenai visual ya, atau gambar. Nah, gambarnya itu kalian bisa maksimalkan seperti logo, banner, ataupun foto produk. Untuk cara ketiga itu adalah dengan infokan produk dan toko secara detail. Nah, untuk cara ketiga ini lebih ke teks ya. Jadi teksnya itu kalian harus buat sedetail mungkin. Kalian bisa taruh informasi mengenai produk ataupun toko yang memang penting bagi pembeli teman-teman. Nah, untuk cara keempat adalah follow akun pengikut toko kompetitor teman-teman. Oke sellers, itu adalah 4 cara yang bisa kalian lakukan dan kalian bisa maksimalkan 4 cara ini untuk menambahkan followers kalian di Bukalapak. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap.